Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Tauhid. Saya dari perwakilan kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan makalah hasil diskusi kami yang berjudul Pengertian dan Jenis Fungsi Lingkungan Pendidikan. Baik, kita masuk bab 1. Pendahuluan. Pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak, khususnya keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sebagai lingkungan pendidikan yang dikenal dengan terpusat pendidikan, fungsi dan peranan terpusat pendidikan itu baik sendiri maupun bersama-sama merupakan faktor yang penting dalam mencapai tujuan pendidikan, yakni membangun manusia Indonesia seutuhnya serta menyiapkan sumber daya manusia pembangunan yang bermutu. Lingkungan merupakan salah satu unsur atau komponen pendidikan. Lingkungan itu bermacam-macam, yang satu dengan yang lain saling mempengaruhi berdasarkan fungsinya masing-masing dan kelancaran proses dari hasil pendidikan. Sebagaimana pendidikan umumnya, kita mengetahui bahwa pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia, baik dalam lingkungan keluarga, yakni orang tua sebagai pendidik di dalam keluarga dan guru di lingkungan sekolah. Pengaruh serta timbal balik pengertian pendidikan di sekolah, keluarga, dan masyarakat sangatlah penting, karena itu sangat menentukan kejiwaan serta tingkah laku anak didik dalam kehidupan sosial masyarakat. Pemahaman peranan keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai sumber pendidikan akan sangat penting dalam upaya membantu perkembangan peserta didik yang optimal. Bab 2. Pembahasan A. Pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan. Pengertian lingkungan pendidikan. Menurut Sartain, seorang ahli psikologi Amerika, yang dimaksud lingkungan meliputi kondisi dan alam dunia ini yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, perkembangan, atau life process. Meskipun lingkungan tidak bertanggung jawab terhadap kedewasaan anak didik, namun lingkungan merupakan faktor yang sangat menentukan serta pengaruhnya yang sangat besar terhadap anak didik. Sebab bagaimanapun anak tinggal dalam suatu lingkungan yang disadari atau tidak pasti akan mempengaruhi anak. Pada dasarnya, lingkungan mencakup lingkungan fisik, lingkungan budaya, dan lingkungan sosial. Lingkungan sekitar yang dengan sengaja digunakan sebagai alat dalam proses pendidikan, seperti pakaian, keadaan rumah, alat permainan, buku-buku, dan alat peraga, dinamakan lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan dibagi menjadi 3, yakni 1. Lingkungan keluarga. Pengertian lingkungan keluarga. Secara umum, lingkungan keluarga dapat diartikan sebagai lingkungan pertama dan utama yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku anak. Di dalam lingkungan keluarga, anak mendapatkan kasih sayang, perhatian, bimbingan, dorongan, keteladanan, dan terpenuhi kebutuhan ekonomi dari orang tuanya, yang membuat anak dapat mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Dalam artian lain, lingkungan keluarga adalah lingkungan yang bertanggung jawab atas setiap kelakuan, pembentukan kepribadian, kasih sayang, perhatian, bimbingan, kesehatan, dan suasana rumah. Lingkungan keluarga yang harmonis mampu memberikan keteladanan kepada anak-anaknya. Akan lahir anak-anak yang memiliki kepribadian dengan pola pikir yang mantap. Faktor dalam lingkungan keluarga. 1. Cara orang tua mendidik. Cara mendidik yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya memiliki pengaruh yang besar terhadap minat belajar anak. Orang tua yang tidak atau kurang memberikan perhatian akan menyebabkan anak kurang berhasil dalam belajar. Di dalam mendidik seorang anak, alangkah lebih baik jika orang tua memberikan kebebasan kepada anak untuk belajar sesuai keinginan dan kemampuannya. Namun harus diimbangi pula dengan memberikan arahan dan bimbingan. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama, karena manusia pertama kali memperoleh pendidikan di lingkungan ini sebelum mengenal lingkungan yang lain. Selain itu, manusia mengalami proses pendidikan sejak lahir, bahkan sejak dalam kandungan. Pendidikan keluarga dibagi menjadi 2, yaitu 1. Pendidikan prenatal atau pendidikan dalam kandungan, dan 2. Pendidikan postnatal atau pendidikan setelah lahir. B. Lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan keadaan sekolah, tempat belajar yang turut mempengaruhi keberhasilan anak dalam belajar. Pengertian lingkungan sekolah.
Secara umum, lingkungan sekolah diartikan sebagai suatu sarana belajar yang penting dan perlu ada dalam sebuah sekolah. Hal tersebut karena jika tidak lingkungan sekolah, maka semua proses belajar mengajar tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuan. Lingkungan sekolah dikondisikan sedemikian rupa sehingga proses belajar anak dapat berjalan dengan baik. Sebuah lingkungan sekolah memiliki makna yang penting bagi setiap siswa. Melalui lingkungan sekolah diharapkan dapat membentuk manusia yang dewasa dalam berinteraksi dengan sesama teman siswanya, dapat memberikan suasana yang nyaman, aman, dan kondusif bagi keberlangsungan belajar maupun pada saat istirahat. Oleh sebab itu, setiap potensi siswa akan mudah dikembangkan di sekolah maupun di luar sekolah. Menurut Ashari, lingkungan sekolah adalah segala sesuatu yang ada di sekitar anak. Di dalam pendidikan formal, baik berupa benda-benda, peristiwa-peristiwa yang terjadi maupun kondisi sekolah yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada anak. Dari beberapa pendapat di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa lingkungan sekolah merupakan lingkungan pendidikan kedua yang diterima oleh anak, di mana dalam lingkungan tersebut kecerdasan potensi anak dapat diasah dan dikembangkan yang akan berpengaruh pada keberhasilan belajar anak. Pada masyarakat yang semakin kompleks, anak perlu persiapan khusus untuk mencapai masa depan. Persiapan ini perlu waktu, tempat, dan proses yang khusus. Dengan demikian, orang perlu lembaga tertentu untuk menggantikan sebagian fungsinya sebagai pendidik. Lembaga ini disebut sekolah. Dasar tanggung jawab sekolah akan pendidikan meliputi 1. Tanggung jawab formal kelembagaan, 2. Tanggung jawab keilmuan, 3. Tanggung jawab fungsional. C. Lingkungan masyarakat. Berbicara mengenai lingkungan masyarakat, tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Terlebih kita sendiri berada dalam lingkungan masyarakat. Entah kita tinggal di desa, perkampungan, perkotaan, tapi kita hidup dalam suatu lingkungan dengan masyarakat lain. Lingkungan masyarakat adalah tempat kita untuk bersosialisasi dengan orang lain, karena sebagai manusia kita merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Yang dimaksud adalah manusia yang tinggal dalam suatu lingkungan memiliki tujuan yang sama. Adalah tujuan untuk tinggal hidup di wilayah tersebut dengan nyaman. Jika sudah sama-sama memiliki rasa nyaman, manusia akan membentuk perkumpulan atau organisasi dengan anggota yang lebih kecil. Organisasi dalam masyarakat dibentuk oleh 2 orang atau lebih yang memiliki visi dan misi yang serupa untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang aman. Diperlukan campur tangan masyarakat itu sendiri, tentu untuk bergotong royong mewujudkan kenyamanan di tempat tinggalnya. Tentu diperlukan hukum atau aturan yang mengatur lingkungan masyarakat agar tidak terjadi perselisihan. Ada 5 peranata sosial yang terdapat di dalam lingkungan sosial, yakni 1. Peranata pendidikan bertugas dalam upaya sosialisasi. 2. Peranata ekonomi bertugas mengatur upaya pemenuhan kemakmuran. 3. Peranata politik bertugas menciptakan integritas dan stabilitas masyarakat. 4. Peranata teknologi bertugas menciptakan teknik dan mempermudah manusia. 5. Peranata moral dan etika bertugas mengurusi nilai dan penyikapan dalam pergaulan masyarakat. Fungsi lingkungan pendidikan. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, utamanya sebagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Seperti diketahui, proses pertumbuhan dan perkembangan manusia secara akibat interaksi dengan lingkungannya akan berlangsung secara alamiah, dengan konsekuensi bahwa tumbuh kembang itu mungkin berlangsung lambat dan menyimpang dari tujuan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan berbagai usaha sadar untuk mengatur dan mengembangkan lingkungan itu sedemikian rupa agar dapat diperoleh peluang pencapaian tujuan secara optimal dan dalam waktu, serta dengan daya atau dana yang seminimal mungkin. Dengan demikian diharapkan mutu sumber daya manusia semakin lama semakin meningkat. Hal itu hanya dapat diwujudkan apabila setiap lingkungan pendidikan tersebut dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya. Kedua, trik pusat pendidikan.
Melihat dari segi anak didik, tampak bahwa anak didik secara tetap hidup di dalam lingkungan masyarakat tertentu tempat ia mengalami pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, lingkungan tersebut meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat yang disebut dengan pusat pendidikan. Keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua bersifat informal yang pertama dan utama yang dialami oleh anak, serta lembaga pendidikan yang bersifat koordinasi. Orang tua bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi, dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Pendidikan keluarga berfungsi sebagai pengalaman pertama masyarakat anak, 2. Menjamin kehidupan emosional anak, 3. Menanamkan dasar pendidikan moral, 4. Memberikan dasar pendidikan sosial, 5. Meletakkan dasar-dasar pendidikan agama baik bagi anak. Tugas utama dari keluarga sebagai pendidikan ialah merupakan pelatar dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan. Sifat tabiat anak sebagai besar mungkin diambil dari orang tuanya dan dari anggota keluarga yang lain. Mengenai penanaman pandangan hidup keagamaan, masa anak-anak adalah masa yang paling baik. Masa kanak-kanak adalah masa yang paling baik untuk meresapkan dasar-dasar hidup beragama. Dalam hal ini membiasakan anak untuk pergi ke gereja atau masjid untuk bersama-sama menjalankan ibadah, mendengarkan khutbah atau ceramah-ceramah agama. Jangan hendaknya penanaman dasar-dasar hidup beragama ini ditunda-tunda, dinanti sampai anak mencapai kedewasaan dan dibiarkan memilih agama mana yang disukai. 2. Sekolah. Di sekolah, di bawah asuhan guru-guru, anak-anak memperoleh pengajaran dan pendidikan. Anak-anak belajar berbagai macam pengetahuan dan keterampilan yang akan dijadikan bekal untuk kehidupannya nanti di masyarakat. Memberikan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada anak untuk kehidupannya nanti. Inilah sebenarnya tugas utama dari sekolah. Sekolah bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak selama mereka diserahkan kepadanya. Karena itu, sebagai sumbangan sekolah sebagai lembaga terhadap pendidikan diantara sebagai berikut. 1. Sekolah membantu orang tua mengerjakan kebiasaan yang baik serta menanamkan budi pekerti yang baik. 2. Sekolah memberikan pendidikan untuk kehidupan di dalam masyarakat yang sukar atau tidak dapat diberikan di rumah. Di sekolah diberikan pelajaran etika, keagamaan, estetika, membenarkan yang benar atau salah, dan sebagainya. 3. Masyarakat. Pengaruh-pengaruh di masyarakat ini ada yang bersifat positif dan ada juga yang bersifat negatif. Yang dimaksud dengan pengaruh yang bersifat positif di sini ialah sebagai segala sesuatu yang membawa pengaruh baik terhadap pendidikan dan perkembangan anak, yaitu pengaruh-pengaruh yang menuju kepada hal-hal yang baik dan berguna bagi anak itu sendiri maupun baik dan berguna bagi kehidupan bersama. Pengaruh yang positif dari masyarakat ini banyak kita jumpai dalam perkumpulan-perkumpulan pemuda, organisasi-organisasi pelajar atau mahasiswa, maupun organisasi-organisasi lain, baik perkumpulan atau organisasi itu bergerak dalam lapangan kesenian budaya, olahraga, politik, maupun yang merupakan organisasi biasa yang bersifat menghimpun dan menyatukan para anggota, seperti halnya organisasi-organisasi pelajar atau mahasiswa dari suatu jenis sekolah atau fakultas, misalnya BEM. Tetapi tidak perlu kita tekankan di sini bahwa organisasi atau perkumpulan pemuda yang memberikan pengaruh positif ini ialah organisasi atau perkumpulan pemuda yang diorganisasikan secara baik dan legal. Bukan organisasi atau perkumpulan pemuda yang diorganisasi secara baik dan penuh disiplin tetapi tidak legal atau ilegal. Seperti halnya dengan adanya banyak grup-grup pada akhir-akhir ini yang bergerak tingkah lakunya sebagian besar lebih mendekati dengan geng-geng yang di luar negeri. Sedang yang dimaksud dengan pengaruh bersifat negatif ialah segala macam pengaruh yang menuju kepada hal-hal yang baik dan merugikan, baik tidak baik dalam merugikan bagi pendidikan dan perkembangan anak sendiri. Pengaruh yang bersifat negatif ini tidak dapat terhitung banyaknya di dalam masyarakat, dan anehnya pengaruh yang negatif ini sangat mudah diterima oleh anak dan sangat kuat diresap di hati anak. Anak yang tadinya baik di rumah setelah mendapat pengaruh dari temannya akhirnya bisa menjadi anak yang berandalan. Oleh karena itu menjadi tugas dari orang tua untuk mengadakan pengawasan terhadap putra-putranya. Orang tua yang tahu dan mengawasi selalu, bukan maksudnya di sini untuk membedakan kawan, tapi justru untuk menjaga agar si anak
terlanjur memperoleh pengaruh-pengaruh yang tidak diinginkan. Baik, sekian presentasi dari saya sebagai akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.